Jadi Bapak Ibu dan seluruh masyarakat Jawa Tengah biasakanlah mengkonsumsi olahan cabai menjadi cabai kering atau olahan bawang menjadi pasta bawang. Karena kalau setelah diolah dengan baik dan kita juga bekerja sama dengan chef, bagaimana cara memasak pangan, makanan dengan menggunakan cabai kering ataupun pasta bawang itu rasanya nggak kalah sedap, nggak kalah sehat dengan yang fresh. Boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk Chef Isman. Halo, selamat Ibu. semangat. Oh, yuk. yang ini Aduh. katanya yang ini. Selamat pagi, mana suaranya? Oke, mungkin nunggu matang ya Bu, jadi nanti habis itu semangat ya Bu ya. Nunggu masakan Gimana, matang ya. ganteng gak Bu? Ganteng ya. Bener karena pasti Ibu juga nggak asing ya kan dengan wajah-wajah gantengnya di sini karena pada waktu di kompetisi tersebut begitu ya. Ini pernah viral juga ya. Viral di keluarganya saja tapi ya. Hanya 4 orang waktu itu. Hanya 4 orang ya. Tambah 1 tukang kebun 1. Hey, Chef, kali ini kan banyak untuk teman-teman yang ada di sini. Oke. Mau tentunya Chef juga mau memberikan solusi, Oke. tips memasak juga ya kan karena ini ide memasak kreatif di sini memang harganya memang mahal kalau di sekolah gitu ya. Ya, Kalau di siap. sekolah apa namanya tuh tata boga gitu ya. Ya. Itu memang sekolah itu mahal banget nih Bu ya. Tapi ya dengan teman-teman di sini nanti akan diberikan bocoran bagaimana memasak yang baik dan benar dengan cita rasa seperti hotel bintang 5 Oke. dan pastinya untuk mencegah inflasi juga atau Oke. mungkin di mana di sini dengan kenaikan harga pokok begitu ya mulai dari cabai-cabean ya. Cabai doang atau cabai-cabean nih? Cabai doang ya Bu ya. Oh, berarti di sini Ibu nggak ngantuk ya kan? Harga cabai, harga sembako, harga bawang merah, harga bawang putih kan setiap tahunnya bahkan setiap hari, setiap minggu pun Ya, naik ya. naik. Nah, gimana sih caranya untuk mencegah inflasi dengan hidangan makanan di rumah tangga kalian nantinya dengan cita rasa seperti bintang 5. Langsung saja Oke. Chef kita untuk informasikan masakan yang pertama atau hidangan yang pertama. Oke. Jadi yang pertama kita nanti akan masak saus padang ya. Dimana udang saus padang yang biasa kita makan di resto bintang 5 ataupun hotel. Kita bisa masak di rumah, sebenarnya simple. Karena kan nanti ada 3 bahan yang saya buat di situ. Sebenarnya kemarin hanya 2 bahan ya dari tim. Itu pasta bawang merah dan putih yang kita nanti akan bikin karena inflasi tadi ya Mas ya. Jadi ketika sekarang kan ini musim hujan ya kan Bu. Sekarang musim hujan kemudian biasanya mahal. Daripada tawar-menawar di pasar kesuwen Mas. Mending kita ambil sekarang bahan bakunya yang masih murah. Kita bikin pasta untuk disimpan. Nah, misal tinggal goreng bisa, tinggal tumis bisa, menjadi lauk juga bisa. Kayak gitu. Jadi intinya kita bisa menghemat waktu, menghemat bahan, dan menghemat biaya. Nah, tentunya gitu. Simpelnya seperti itu sih. Oke ya, karena untuk di musim hujan memang mulai dari sayur mayur gitu ya Chef ya, Ya, itu kan dari sayur harganya tinggi mayur. banget ya apalagi ya di pusat pun ya, di pusat di puncaknya Semarang gitu ya. Nah, Itu kan juga harga sudah melambung tinggi juga ya. Betul, betul. Mulai dari kol, mulai dari wortel, kentang dan pokoknya sejenisnya itu ini sudah mulai naik harganya ya. Itu di pusatnya apalagi kalau di kota Semarang sendiri gitu Iya, kan. betul. Apalagi di kota provinsi ya. Jadi saya kan sekarang di Temanggung tuh sedikit cerita aja. Itu kan di sana banyak bawang merah, bawang putih, rempah-rempah. Itu aja harganya sudah ya Bu, Temanggung. Dingin ya Bu ya. Itu aja harganya udah di atas normal. Di atas normal. Soalnya saya kan juga orang suka ke pasar ketemu sama mama gitu kan. Jadi tahu ngobrolnya ngerumpinya tuh tahu. Ngobrol tentang listrik, tentang bahan makanan gitu kan. Benar. Tentang makanan terutama itu ya, biasanya tuh paling ngeluh itu biasanya nek bawang mahal. Wis. Nah. Bawang itu wis paling katakanlah inti dari intinya inti. Intinya inti dari sebuah hidangan Iya, gitu ya. betul. Semisal kalau nggak ada bawang merah juga rasanya juga berbeda nantinya Iya, ya. betul, Nggak ada gitu. bawang putih juga nantinya dari cita rasanya juga berbeda gitu Iya, ya Chef betul. ya. Oh.
Oke, gimana Chef? Sudah siap untuk memberikan Langsung tips? aja kali ya. Oke, siap. Oke, gimana sudah siap? Kita masak Ibu ya. Kita masak ya. Boleh nanti untuk resepnya bisa untuk dicatat atau mungkin boleh juga untuk di-record Ada. juga begitu Iya, ya. Oke, kita Oke, naik ke atas. kita langsung ya ke Singgasana, betul ya. Boleh gak sih aku bergabung di sini sambil ngobrol juga boleh ya? dong, boleh. Boleh ya. Baik, Saya sambil pakai kita apron ngobrol. dulu. Ini apron yang dimarah-marahin Chef Juna waktu itu ya. Jadi saya izin pakai. Ini nggak ada ya. Boleh dong tepuk tangannya dong. Nah ini sebenarnya bahan bakunya simpel banget. Nah ini saya perkenalkan dulu aja Iya. untuk bahan bakunya di sini. Untuk yang pertama hidangannya adalah udang saus Padang. Oh, Dimana iya. di sini dari Chef Isman akan memperkenalkan gitu ya. Heeh. Bahan-bahannya apa saja sih yang digunakan gitu ya. Nah, untuk dari di sini Oh, ini untuk ada kamera. teman-teman di sini bisa untuk melihat di monitor sebelah kanan ataupun sebelah kiri ya. Oke, Chef, bisa untuk langsung diperkenalkan. Nah, ini adalah pasta bawang, Ibu ya. Kalau saya kelihatan ya. Jadi bikinnya cukup simpel, sederhana banget. Ada beberapa teknik ketika bawang sudah dikupas, dicuci. Ada yang suka direbus bawangnya biar langunya hilang. Kalau saya lebih prefer untuk digoreng. Nah, tapi jangan sampai matang ya. Karena ketika bawang ini terlalu banyak air direbus, nanti cepat busuk. Nah, dan blendernya pun ketika sudah digoreng itu boleh pakai air, malah boleh pakai air, tapi nanti ditumis sampai minyaknya naik ke atas seperti ini. Perbandingannya, nah kalau airnya yang untuk blender itu katakanlah 100 gram, 100 mili, minyaknya juga harus 100 mili. Nah, jadi ketika sudah masuk di pan gini, minyaknya juga masukin. Udah diemin aja sambil diaduk-aduk, nanti ketika minyaknya ini naik, sudah bisa digunakan. Gitu Ibu ya. Jadi kalau saya prefer untuk digoreng, ada yang direbus, terus dihaluskan ya Mas ya. Yang kedua, ini bawang putih. Beda tekstur ya. Sorry. Ya. Bawang putih dia cenderung lebih pure atau lebih lembut. Nah, seperti itu. Jadi kayak gini. Jadi dia lebih teksturnya lebih lembut karena memang lebih untuk digoreng itu dia akan lebih cepat empuk, Bu. Ya. Dia menyerap minyak lebih banyak kalau bawang putih. Makanya cepat gosong. Kalau kita masak Chinese food itu yang pakai bawang putih dikeprek aja itu kan harus apinya harus pas ya, dan enggak dia akan langsung gosong seperti ini. Nah, yang ketiga, ini saya bikin sendiri karena di sini nanti kita bikin saus Padang sama rica-rica sebetulnya, rica-rica ayam. Nah, di sini saya basic bumbu kuning, ya, basic bumbu kuning tapi tidak menggunakan bawang. Memang sengaja bawangnya saya pisah, jadi biar ada 3 pandangan di sini. Bumbu kuning, bawang merah, bawang putih. Nah, nanti kita akan campurkan langsung di sini. Kalau misal mau langsung bikin juga bisa Ibu. Tapi kalau saya pribadi lebih senang itu ketika bikin bumbu kuning kita pisah aja bawangnya. Karena selain bisa membuat makannya lebih awet, ya. Kalau bawang udah terbacem lama itu rasanya lebih enak. Terbacem lama itu maksudnya terendam lama itu dia akan lebih harum, Mas. Nah, jadi kalau tukang abang nasi goreng tek-tek itu kan ada baceman-baceman bawangnya. Nah ini, itu rahasianya di situ. Dia sudah terlalu lama bacemnya, jadi lebih enak. Tapi ya nggak sampai kadaluarsa juga yang enggak. Gitu. Oke, hanya 3 bahan saja, bawang merah, bawang putih dan juga bumbu kuning begitu ya. Dan untuk lebih diberikan tips begitu ya, untuk masa kadaluarsanya itu lebih panjang apabila untuk bumbu-bumbu tersebut itu digoreng begitu ya, jangan direbus karena ini memang panjang begitu ya, ini ya, Chef ya. Untuk apa masa bisa dipakai beberapa minggu yang akan datang begitu ya. Iya betul. Oke. Kalau semisal direbus itu kalau menurut saya malah jangka pendek malahan ya. Malah jangka pendek. Malah jangka pendek begitu ya. Jadi kayak dia tuh akan gampang busuk gitu Mas. Iya. Sengir ya, apa sih namanya? Baunya bau-bau ini ya. Langunya. Langunya. Langunya Langu. masih dapat. Oke. Selain itu Chef, untuk membuat udang pastinya kan ada udangnya juga gitu ya. Pasti ada udangnya. Ini memang sengaja udangnya Masih segar, yang ini ya, yang sedang begitu, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Karena memang kalau udang, kalau menurut saya sih lebih prefer yang ini ya. Ya, seukuran ini ya Mas ya. Seukuran jari aja
Gitu. Lebih Nah. gurih ya, Chef? Lebih gurih. Oke, kita pakai gloves dulu ya. Oke. Mau ikut Silakan. Saya hanya memberikan informasi saja gitu ya. Ikut makan aja berarti. Untuk menikmati, Untuk betul paling menikmati. tepatnya ya. Oke. Nah, ini kita masaknya cepet, sat-sat aja. Oke, sasat. Kalau boleh bumbunya tahu udah ini jadi. biasanya membutuhkan berapa waktu nih, Chef? Membutuhkan berapa waktu, Chef, kalau membuat udang saus Padang ya? Untuk udang saus Padang ketika udah terprepare seperti ini sebenarnya cuma 15 sampai 20 menit aja. 15 sampai 20 menit. Oh. Jadi di sini untuk teman-teman aku ya. Oh pelan-pelan. Oh, chefnya ngomongnya pelan-pelan. Oh, resepnya, Oh, oke. slide-nya. Baik, Oh, siap. slide-nya pelan-pelan, oke. Aku pikir chefnya pelan-pelan. Maksudnya pelan-pelan gimana nih? Oh, di situ ada slide. Udah ada Oh, resepnya, oke. udah ada resepnya. Siap. Ya. Oke, itu kan lebih simpel ya. Lebih simple. Oke, Chef. Ya. Untuk langkah-langkahnya, Chef, nanti bisa langsung untuk diinformasikan, nanti saya tebelin gitu ya. Oke, ini udangnya udah saya marinasi, Bu, dengan garam dan jeruk nipis ya. Kalau kita masak seafood, tetap harus pakai jeruk ya, Bu. Nanti biar aromanya harum dan amisnya juga hilang. Udah, tinggal seperti ini ya, kita tambahin Di pasta. marinasinya berapa lama, Chef? Kalau boleh tahu, Chef Ibu pasti penasaran juga nih. Kalau marinasi itu minimal ya, kita ngomong Minimal. minimal aja itu di 1 jam. Oh, 1 jam. Kalau kelamaan anak saya setelah sekolah nih, Mas. Nah, istri saya suami setelah kerja gitu kan. Bisa 15 menit asalkan porsi garam dinaikkan. Ganti seperti itu. Oh. Jadi biar cepet dia nyerap. Mm-mm. Nah, gitu. Oke. Seperti ini kita tambahkan pasta bawang putih. Udah, selesai. Ini bawang putihnya kira-kira aja ya berarti ya, Chef ya? Kira-kira aja sesuai kebutuhan. Oke. Kasih minyak, Mas. Nah, udah. Udah. Gimana Ibu? Maaf. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Tambah. Oh, resepnya ketutupan. Oh ya, Oke, siap. Tambah. Kan? Baik. Oh, nggak apa-apa Ibu, itu seru kayak gitu. Boleh? Nggak apa-apa. Silakan, sambil. Iya. Boleh Ibu. Minyak saja boleh, asalkan kalau gini, fungsi air itu untuk menyeimbangkan minyak sebetulnya ya Ibu ya. Jadi ketika saya bilang tadi 100 ml air, 100 ml minyak, itu nanti pasti minyaknya akan menang, katakanlah naik. Jadi itu ukurannya pas. Ya, tapi kalau mau minyak semua lebih bagus. Jadi pas blender kita kasih minyak semua itu lebih bagus. Nah, kadang kan kalau di blender itu dikasih minyak dikit kan nggak nyala. Atau brandet lah, bahasa Jawanya istilah kayak gitu kan. Nggak mau muter. Nah, itu nanti solusinya ketika tambah minyak lagi Mas. Nanti pasta bawangnya justru akan menyerap minyak lebih banyak. Kalau Ibu mudahnya ketika nggak ada blender, lebih hand blender. Pakai hand blender yang dari atas, itu lebih sip. Kalau chopper nanti teksturnya belum halus Ibu. Iya, kalau hand blender yang dari atas ini, ya yang mata blendernya ini di bawah, itu lebih bagus. Kalau mudahnya kan biasanya blender ya di rumah. Jadi tadi saya contohkan untuk blender, gitu kan Mas? Oke. Lebih lembut ya, Chef ya, Ya. kalau pakai hand blendernya ya. Ini kita masukkan Tahap berikutnya? tepung di sini aja. Jadi daripada banyak tempat ya, ada air Mas. Sorry. Oh, tolong dibukain satu dong. Nah, intinya untuk mengcoating atau membaluri udang itu ya, dia harus di sini adonan basah. Adonan basah. Baru ke kering ya. Ketika pengen simple langsung aja di satu wadah ini kita kasih air ya. Set. Oke, seperti ini. Udah, cukup. Kita langsung ratakan dengan tepungnya. Nah, gini. Udah, ini udah jadi. Tinggal kita masukkan ke adonan kering. Tepung kering ya. Kalau ini Ibu udah jago. Udah jago, jagoan. benar. Udah sering setiap hari masak. Ya udah setiap hari masak tapi ya jarang ya Bu ya. Paling seminggu 2 kali 3 kali kan ya. Ya kan masa udang sehari 3 kali nanti kolesterol naik Bu ya. Kan gak baik juga kebanyakan ya kan. Sampai rumah nanti bisa untuk dipraktekkan juga Iya, nantinya betul. ya. Karena di sini adalah ilmu yang begitu luar biasa gitu kan.
Walaupun saya nggak Gimana? terlalu pinter-pinter masak juga gitu ya. Tapi kalau melihat seperti ini, Gampang bisa ya? kalau kita lihat itu seru gitu kan. Kayak gampang gitu. Tapi ya setiap dari teman-teman aku, dari ibu satu ke ibu yang lain, pasti dari cita rasa itu berbeda-beda dari Betul. lidahnya ya. Kalau pengen tepungnya keriting, ya kita bisa coating 2 kali dengan dicubit-cubit. Kalau pengen yang keriting, tapi kalau pengen seperti fried chicken yang tipis, kita ngotingnya gini aja. Jadi udangnya nggak usah dicubit, Bu. Dibaluri aja, diselimuti dengan tepung. Diselimuti dengan tepung-tepung. Ini tanpa telur ya, saya nggak pakai telur. Karena ini tepungnya sudah enak, maksudnya udah premix Oke. dan udah ada marinasinya. Kalau ibu-ibu biasanya kalau membaluri di sini pakai telur juga nggak? Ada yang pakai telur? Iya, pakai telur. Telur ya Bu ya, Oh, lebih pakai telur. ya lebih empuk mungkin ya Bu ya, jadi lebih enak, lebih juicy. Tapi ini tadi juga karena saya nggak bawa yang ini ya. Ini tadi juga saya bikin kuning telur yang sudah dikeringkan. Itu ada Ibu. Nah, itu juga solusi ketika telur mahal. Ketika telur mahal itu ada di toko kuning ya. Online shop itu bubuk telur kuning telur itu juga bisa menggantikan telur yang mentah Ibu. Sama. Nih, jadinya keriting ya. Langsung aja goreng. Nah. Oke, chef, semisal mau tambah keriting lagi berarti 2 kali ya, chef ya. Tambah Untuk tebel. membaluri tambah tebel ya. Nah, pastikan api panas ya. Ini kurang panas sedikit tadi. Kita harus panas biar jadinya tuh crispy. Biar jadi crispy. Jadinya Oke. tuh matangnya merata. Wah. Oke, Nah. sambil menggoreng, sambil bercerita dong, chef, Boleh. pada waktu pengalaman ya di salah satu kompetisi ya, Ya. di Master Chef Indonesia, itu Oke. memang bener-bener apa yang kita lihat di TV sama yang real di studio tuh bener-bener sama juga, chef. Chef Juni yang marah-marah seperti itu, memang waktunya seperti itu juga, atau gimana sih? Boleh dikasih bocoran juga dong, karena ini ibu-ibu juga penasaran juga sebenarnya. Ini nggak ada media yang dari RCTI ya, nggak ada. Enggak ada, jangan sebut ya. Oke. Itu hanya 50% dari kegalaan yang dilihat di TV. Oh. Karena KPI itu kan sudah nggak boleh yang terlalu keras ya. Woi, gitu kan, Oh, iya, misalnya bener, gitu, bener. des, gitu nggak boleh. Ah. Ketika kita off cam atau iklan, wah itu benar-benar ditendang Mas. Tendang dalam artian di sini untuk ketegasan di dapur ya Bu ya, bukan sesuatu yang galak atau gimana enggak. Kita kalau memang orang dapur, mungkin ada yang di sini juga dulu pernah kerja di dapur, nggak bisa goreng ini lempar, bisa gini, oh lempar ini nggak pas ganti. Gitu kan. Karena kan kita memang menyajikan makanan itu untuk customer, Betul. ya, yang memang mereka sudah mengeluarkan biaya untuk kita makan di kita kan, jadi harus enak, harus disiplin, tepat waktu, jangan lama-lama. Oh gitu, Gitu. baik. Memang pernah sempat ada cerita juga di salah satu Ya kan? restoran begitu ya. Nah, Memang sekilas tuh lihat di salah satu channel gitu ya, di salah satu channel gitu kan. Memang benar-benar di situ dari chefnya itu memang tegis-tegis banget Ibu ya. Jadi tegis-tegis banget ya, semisal kalau kerjanya lelet, padahal itu customer sudah mulai ini ya chef ya. iya, harus sudah mulai nunggu Sudah kan, gitu mulai kan. nunggu juga, apalagi relate aja sih ya, real aja untuk teman-teman di sini apabila makan di restoran gitu ya. Apabila sajiannya menunggu lama banget ya, paling lama mungkin 30 atau 45 menit. Ibu sebel nggak? Sebel kan? Nah, maka dari itu ini saya memang harus sesuai dengan tepat waktu juga Iya, gitu ya untuk betul. cara membuatnya gitu. Dan good preparation seperti yang kita lakukan sekarang Ibu untuk mencegah inflasi, ya kan? Tadi kan kita bikin pasta aja, mulai dari sekarang kita bikin pasta yang sudah kita masukkan ke tin wall seperti ini. Ketika bangun tidur, bingung, nggak usah ngupas-ngupas bawang, nggak usah lari-lari set. Seperti ini tinggal ngambil ya, ini bumbu kuningnya tanpa bawang, kita akan blender ya. Oke. Blendernya dengan cabai kering. Cabai kering, kenapa chef ini untuk memilihnya cabai kering? Oke. Harga cabai biasanya juga menjerit, ya kan? Benar. Bener nggak? Harga Sebentar cabai- ya, di sini saya karena kan banyak yang bertanya, kita simpan dulu yang mau bertanya ya. Nanti pada waktu sudah selesai masak untuk teman-teman di sini boleh untuk bertanya ya. Oke. Oke, lanjut chef. Cabai kering ini gampang banget bikinnya. Ibu tinggal beli cabai yang merah atau cabai rawit Jawa. Kalau misal dikeringkan tinggal kalau ada oven, kita bisa dikeringkan di suhu di 150 derajat
20 menit itu sudah bisa. Kalau mau dijemur di matahari, kalau panas banget Semarang, ya kan, itu bisa 1 hari sudah kering. Ah. Nah, karena biasanya cabai menjerit, terus harga apa namanya musim hujan ini gagal panen dan lain sebagainya, itu kan nanti kebutuhannya meningkat tapi barangnya nggak ada. Nah, Itu loh maksudnya. Terus kita masukkan aja cabai kering ini ke bumbu kuningnya. Terus emang bisa pedas, sama ini fresh chili yang dikeringkan. Jadi Oh. bukan cabai bekas atau apa enggak. Justru dengan kita langsung membuat pasta itu semua jadi fresh, Bu. Jadi bawang itu enggak tertimbun lama-lama seminggu, 2 minggu, 3 minggu di tempat bawang. Oh, Nah, intinya malah lebih seperti ini itu. ya. Jadi Iya. bisa langsung untuk disimpan di kulkas ya, Iya, betul, dipendingin gitu ya. betul. Oke, kalau misalkan mau pedas ataupun sedang sesuai dengan selera Sesuai aja sih selera ya aja, ibu-ibu di sini. ya. Nah ini tolong di blender. Tambahkan air nggak apa-apa, kita nanti akan tumis. Ya. Op. Silakan Mas. Saya akan ngecek udangnya. Bau udangnya udah tercium ya? Aroma udangnya sudah gurih sih ini ya. Kecium sampai situ enggak ibu-ibu? Enggak, karena asanya terlalu kencang. Kalau dari sini aromanya udah sedap banget sih. Dari chef sedang membolak-balikan dari udangnya Ya. tadi yang sudah dibalurin oleh tepung begitu ya. Dan kali ini tadi yang sudah diinformasikan oleh chef, ada beberapa bumbu begitu ya, bumbu kuning sama bawang putih dijadikan satu dan ditambah yang namanya cabai kering. Ya betul. Dan tentunya ditambah beberapa mili air dan di blender dihaluskan karena nantinya akan ditumis begitu ya. Ya. Nah ini udangnya udah selesai. Kalau goreng udang juga gak usah terlalu lama karena nanti dia akan freshness-nya hilang, manis-manisnya tuh hilang. Karena kan ada rasa khasnya kalau dari Rasa udang khasnya, ya, ada iya, manis-manis betul. gurihnya gitu kan. Iya. Sip. Oh, udah jadi ya. Udah silahkan dimakan. Loh, Jangan dong kan Nanti belum ya, Bu, selesai. belum selesai ya, Bu. Bumbunya belum selesai nih ya. Nah, Bumbunya belum selesai. ibu-ibu ini mesti sudah lapar Mas ya. Jadi Iya, dari tadi tak perhatiin, ini padahal tanggal muda loh. Sudah Kalau di pada Semarang takut- masih tanggal tua. Oh ini udah tanggal, masih tanggal tua. Tua banget. Oh pantesan belum ada senyum-senyum yang hakiki. Tenang Bu, habis ini kita makan-makan. Oh, yes. Biar sendiri tapi. Buat sendiri Buat ya sendiri, nanti oke. ya. Ya sip. Nah ini tolong diambil minyaknya. Lanjut chef, setelah itu tahap berikutnya Taruh karena bowl udang aja, sudah. Jadi semisal kalau tadinya Taruh yang chef sini tidak aja, ini bercerita buang aja. begitu, berarti kan biasanya kalau di rumah kan ada 2 tungku kompor tuh. Hmm. Yang satu goreng, yang satu sudah bumbunya sudah siap saji juga begitu ya. Bisa langsung untuk menemui juga sebenarnya Bisa, ya untuk bisa. menghemat waktu ya chef. Bisa. Tapi karena di sini chef akan memberikan kunci dari bumbu tersebut, maka dari itu tadi chef juga memberikan beberapa resep begitu ya chef ya. Betul. Ini dia tahap yang kita akan tunggu-tunggu, masak pakai pasta bawang. Pasta bawang. Ya. Uh-uh. Kita lihat langsung aja simple. Ini kasih minyak sedikit aja, juga menghemat minyak di sini ya Bu ya. Resepnya udah ada? Mungkin tadi udah ya? Oke. Ada. Ada ya, Berarti karena kan tadi di blendernya begitu ya sudah menggunakan minyak. Mm-mm. Jadi semisal kalau tidak mau pakai minyak pun juga bisa sebenarnya Bisa, chef ya. bisa. Tergantung volume, berapa volume yang akan kita masak. Dan gitu. pastinya juga tergantung selera keluarga teman-teman di sini ya Iya, chef betul. ya. Oke, biarlah untuk dari pan-nya di sini untuk panas terlebih dahulu begitu kan. Ini sebenarnya untuk membasahi pan-nya aja sih. Untuk membasahi pan-nya saja Iya. ya. Nah pasti juga teman-teman di sini juga bertanya juga sih ini untuk menumisnya mungkin kira-kira berapa menit atau harus sampai berubah warna ataupun sampai tercium aroma sedapnya. Nah Pertanyaan mungkin yang kan bagus. mungkin ibu di sini juga pada menyimpan banyak pertanyaan gitu kan. Oke. Kalau untuk menumisnya, ini udah cukup Pak. Kalau untuk menumisnya itu tinggal kita udah wangi aja Mas. Oh jadi untuk menghilangkan aroma langunya ya. Karena untuk gini, mematangkan saja berarti. Ini kan udah matang sebetulnya. Iya. Udah setengah matang semua. Iya benar. Maaf udah matang semua, tinggal kita masukkan aja. Tuh, simple kan? Plus, Nggak perlu ngulek ataupun ngeblender nggak ya usah. chef ya. aman. Tapi sebenarnya teman-teman di sini suka ngulek manual atau ngeblender sih sebenarnya? Ngulek ya. ambilin. Ngulek sama blender ya, 50-50, 50-50 ya.
untuk menghemat listrik ngulek aja gitu, bener gak? Gitu ya Bu ya? Iya, karena di sini itu adalah menteri-menteri keuangan di dalam setiap keluarga Of gitu course, kan. betul. Oh meletup-meletup. Tenang aja. Nah, bisa kita ketahui juga nih teman-teman ya, tahu nggak sih kalau chef itu ya, jangan diharapkan lagi kalau tangannya mulus ya. Karena terkadang kena pisau, terkadang kena cipratan minyak, bener gak chef? Betul. Jadi nanti kalau bersalaman kok kasar, ya orang masak kerjaannya ya kan? Ya kadang batu juga nukang. Nukang ya, nyemen dong Nyemen, jatuhnya nyemen. ya. Nah chef tadi sudah dimasukkan bawang merah dan juga bawang putih. Sekarang Selanjutnya, bumbu kuningnya yang sudah di blender dengan cabai ya. iya. Oke. Yang sudah di blender dengan cabai dan di sini cabainya cabai kering Bu. Iya. Biasanya kalau Oh. sebisa mau menggunakan cabai yang apa yang masih segar itu kan sekarang harga cabai masih di atas rata-rata ya Bu ya? Mahal ya Bu? Tapi Warnanya kalau cantik. semisal pencinta pedes nih ya, nah ini cocok banget nih bisa tuh dikeringkan nih apalagi dari terik matahari di kota Semarang kan wow Ya, banget kan? Simple. Kalau punya alat pengering lebih bagus ya kan. Ah. Apa namanya itu alat pengeringnya. Jadi bisa langsung digunain. Tapi kalau memang nggak ada tinggal kita keringkan aja. Keringkan aja ya di bawah sinar matahari gitu ya. Oke. Ya kita tunggu sampai dia wanginya keluar. Tuh, Sampai wanginya warnanya keluar. bagus ya. Walaupun Warnanya dikiranya cantik. cabenya kering. Mm-mm. Lihat. Oke, Ibu bisa dilihat di monitor kanan dan kiri ya, ini warnanya. Saya boleh ditunjukkan di kamera, Chef. Ini warnanya sudah mulai cantik ya. Tadi kan warnanya kuning banget gitu Nah, ya. tuh. Oke ya. Ah. Tuh. Tuh, sedep loh ini loh ya. Nah, sip. Oke. Kita bisa gebrekkan serai satu, tolong. Nah, serainya satu aja. Daun jeruk. Nah, untuk mencegah inflasi juga begitu ya, untuk daun-daun yang bumbu-bumbu seperti ini gitu ya. Rempah-rempahnya mungkin semisal kalau di rumah teman-teman di sini di depan masih ada lahan, bisa nih, ya nggak sih? Di tanah. Ditanam sendiri, beli bibitnya juga biar untuk meminimalisir di mana di sini pengeluaran setiap bulannya. Karena semisal kalau kita membuat opor ayam ataupun udang yang seperti ini, saus padang juga butuh yang namanya rempah-rempah, bener nggak Chef? Ya, betul. Oke, kita juga cium dulu. Nah, Sudah tercium dari sini ya, udah tercium ya? sudah wangi. Udah wangi ya? Tuh. Sebentar, kita pindah kompor aja. Pindah Ini kompor. kurang besar apinya. Kurang besar. Emang kalau membuat saus padang seperti ini ya, Chef ya, ini membutuhkan yang besar apinya. Enggak sih. Api medium ya. Tapi kalau kita Medium. untuk skala rumahan kita pakai api medium. Tapi kalau untuk skala yang resto kita lebih baik pakai kompor yang high pressure. Oh, oke, Jadi baik. dia biar dapat wanginya juga. Saya boleh dikasih ini juga dong, tip juga biar nggak ngegongsonya ini, biar nggak overcook tuh gimana tuh Chef? Nah, ketika sudah mulai setengah matang, kita bisa tambahkan air sedikit aja. Sedikit saja. Nah, Kok masukkan keluar api-apinya gitu sih Chef? karena Apinya kecil. apinya kecil ya. Besok ya kita bawa api yang besar ya. Aduh takut. Dimasukkan ini rempah-rempahnya Ya. Chef. Ada apa aja rempah-rempahnya tuh? Serai sama daun jeruk. Serai dan daun jeruk Ya. ya. Oke. Sudah seperti ini kita tambahkan air lagi. Tergantung ya kalau wah udah ada yang batuk-batuk, maaf ya. Ibu ya. Tergantung. Ini kalau mau sausnya lebih kita bisa tambahkan air yang lebih banyak. Tapi kalau sausnya pengen yang kental, ini kita nggak pakai maizena. Tidak menggunakan maizena. Biasanya kan menggunakan maizena, Iya, duit boleh. lagi gitu kan. Nah, biasanya seleranya mau yang sausnya banyak atau yang kental gitu ya. Iya. Kalau kental berarti airnya yang pas sedang-sedang aja gitu Yang ya. sedang-sedang saja. Next Chef, selanjutnya setelah diberikan air, pasti kan menunggu airnya mendidih dulu Ya, nggak sih? sudah mendidih, kita masukkan saus tomat sama saus sambal, bebas ya. Kalau pengen pedas banyakin saus sambalnya. Nah kalau pengen agak ringan, kita pakai saus tomat. Oke, Ya. baik. Di Tuh. sini tergantung selera dari tingkat kepedesannya Iya. ya teman-teman ya.
Wos. Wayai ya. Tahan dulu, Bang. Nasi. Ya. Aromanya sudah menusuk-nusuk hidung nih, bener gak Bu? Padahal pakai cabai kering ya Bu ya, dikira nggak pedes atau gimana? Ha-ha. Karena sebenarnya cabainya tuh fresh, cuman kita keringkan aja, jadi sama maksudnya. Oke. Lada. Kalau di rumah ibu-ibu di sini juga sama nggak sih? Keluar gini batuk-batuk juga ya? Di seasoningnya apa nih? Lada, Chef? garam. Simple Lada, kok. ada garam, Sedikit penyedap. MSG ya. Waduh, Bukan dong, waduh. udah hilang ya. Gula pasir. ya. Gula pasir secukupnya. Secukupnya aja. Seikhlasnya Seikhlasnya. kemudian sama penyedap Mas Eko boleh, Roy Kiyoshi juga boleh. Oke. Ya. Oke. Chef, di mana di sini kalau semisal kebanyakan gula nih, takutnya kan nanti menjadi karamel gitu ya. Nah Jadi- itu gimana sih oke. biar bumbunya tuh pas gitu, nggak menjadi kayak karamel kentalnya tuh kental kayak karamel gitu, Chef? Pertanyaan yang bagus loh, keren pertanyaannya. Jadi ketika kadang kita seasoning, wah kasinan ya, keasinan, tak tambah gula, loh kok malah jadi rasanya kemantepen. Benar. Ya, gitu. Loh kok malah jadi gak Jadi karuan. itu tuh sebenarnya tuh gula tuh mengikat bumbu-bumbu itu nggak sih, Chef, Iya sebenarnya? betul. Ini kita tambahkan jagung dulu. Nah, Jagung manis ya, Ya. jangan jagung serut yang ada di Jalan Pahlawan ya Bu. maaf gimana? Jagungnya itu sudah saya direbus Ya, dulu. ya harus. Kalau jagung jangan direbus sama bumbu Ibu. Nanti bumbunya yang habis. Bumbunya Karena yang iya. hilang, soalnya jagung itu adalah Lama. menyerap air ya, karena kan itu butuh air yang banyak sebenarnya ya. Gimana ibu-ibu? Jagungnya saya rebus dulu Ibu. Jagungnya direbus dulu. Jadi mungkin ngerebusnya malam juga bisa gitu ya. Sebelum masukkan udang, kita icip-icip dulu Ibu. Ya, jangan sampai udang masuk, bumbu belum ready. Karena nanti kalau udang masuk, misal kita akan tambahi air ke kasinan, udangnya nanti akan rusak teksturnya. Jadi masak udangnya sebentar aja. Nah, kita pastikan di sini kita matang dulu. Sebentar Ibu ya. Oke Chef, tahap selanjutnya setelah Masukkan udang. jagung. Ya, kita masukkan udang. Oh. Wayahe ya ini ya. Wayahe. Ya, kita goyang-goyang dikit aja. Oh jadinya kental ya Chef ya? Ya kan? Kelihatan kan? Bener. Nah, Bu. Sekarang nggak usah pakai kebanyakan ya? maizena. Kalau kita udah bikin pasta, itu kita bisa cepat kental. Ini lihat. Nah ini adalah dengan bumbu yang sangat simple, dengan cita rasa bintang 5. Ini juga kalau menurut aku sih bener-bener kental ya Chef ya. Nanti aja, aku aja Mas. Oke. Ya, Nah ini Kalau berapa menit Chef untuk ya sampai mencampurkan tercampur sausnya? Sampai tercampur rata aja. Semuanya terlumuri dari bumbu-bumbu saus Padang tersebut ya Chef? Biasanya kalau Master Chef, Isman, waktu kalian tinggal 10 detik, 10, 9, 8, ya, itu waktu-waktu bener-bener bikin adrenalin, kadang lali, lupa ambil piring saya. Oh. Loh, Terus saya lari-lari ngapain? dulu ya. Karena Gimana bener-bener- di sini kita tantang ya Chef Isman ya dalam waktu 1 menit untuk plating Oke. udang saus Padangnya, hitungan mundur mulai dari sekarang. Boleh tepuk tangannya dong. Besok gigi. Waktu terus berjalan Chef. 40 detik lagi. Nah itu udahlah, ya udah selesai. Udah selesai ya. Sebentar, kita plating yang agak cantik ya, biar katanya kan plating. tadi saya denger itu kalau di rumah kadang-kadang malah makan keluar. Gitu kan. Benar. Malah udah dimasakin, nggak ada yang menyentuh. Wah, Tidak ada yang menyentuh, kan rasanya sakit banget ya. Sakit gitu ya. Sakitnya mah di dia ya Bu ya. Ya. Platingnya bebas, ya ini kreasi aja kalau plating itu. Yang penting rapih, bagus, ya. Yang penting kalau suami dimasakin itu pasti suami akan tambah cinta ya.
Walaupun ibu membutuhkan sebenarnya ini biar tampilannya seperti kayak di hotel-hotel gitu kan. Biar kayak di hotel-hotel, jadinya di sini nantinya biar ibu effortnya tuh tambah gitu kan. Nah, kita plating ya kan. Heeh. Simple, cuman ada tusuk gigi di rumah. Heeh. Bisa. Bisa buat ya. plating. Kita tusuk udangnya, set kayak gini. Kita ambil jagungnya juga tusuk. Tinggal ditusukin aja ya chef ya. Iya. Jadi kayak appetizer di hotel bintang 5. Iya, benar. Set, ya. Minta tolong Mas. Ibu tadi apakah sudah dicatat untuk bumbu-bumbunya? Oh di foto, sudah ya. Bebas Bu, silakan. Kalau Di foto sekarang ibu-ibu itu kalau berangkat gitu ya, modalnya modal handphone. model handphone Ya kan? Entah itu di video, entah itu di di foto gitu kan, semuanya ada. Kalau enggak bisa lihat Instagram saya Isman MK7. Oh, promo ya. Yang udah centang biru Semisal asik. kalau mau di sini ya mencoba masak bareng dengan Chef Iman, boleh banget Boleh. nanti kontak pribadi ya. Oke. Nah, itu Iya kan kontak pribadi dong ya kan. Di sini kan dari Chef untuk memberikan tips and triknya juga begitu ya lupa untuk deh. mencegah inflasi Dari karena atas. tadi biasanya nih ya Dari atas. kalau Nah. biar bumbunya itu kental ada tambahan yang namanya tepung maizena. Tapi untuk saat ini ya untuk mengurangi belanja tepung maizenanya di sini diberikan air secukupnya saja gitu kan. Dan pakai pasta. Kalau kita semua udah pasta pasti akan Dan kental Ibu. betul Ya. akan di semuanya pasta gitu ya. Jadi tinggal langsung satset gitu sih sebenarnya. Jadi untuk ibu-ibu di sini mengurangi keramaian di dapur ya. Biasanya kalau ibu-ibu lagi ngulek gitu kan pagi-pagi itu disuruh bangun, gak mau bangun gitu kan, bener gak? Sambil ngulek ya kan. Nah ini untuk mengurangi keramaian di rumah tangga teman-teman ya. Menolak ya. Iya bener. Itu adalah ringtone sebenarnya ya. Ringtone. Tapi kalau semisal ibu-ibu semisal lagi pengajian atau mungkin lagi piknik bareng sama suami gitu ya. Di rumah cuma ada anak doang. Berasanya itu beda ngerti gak sih? Biasanya teriak-teriak, bangunin ya kan. Yang buru-buru untuk berangkat sekolah biar gak ketinggalan busway ada juga ya kan. Waktu tinggal berapa menit lagi Bu? Yes, 1 detik mah baru megang tisu ya. Tuh. Kita hitung bareng-bareng ya. Aman. 30 detik lagi. Wes. 29. Ya, 10. 29. Aman. Aman ya. Tapi memang dulu pressernya gitu sih. Yes, nanti Chef boleh untuk maju ke depan ya, untuk melihatkan ya. Boleh dong, tenang. Ya, untuk membawa itunya, membawa Oke. apa hasilnya. Nah. Oh, Astagfirullah. nasi hangat. Lupa Iya, saya Bu. benar. Ntar Bu belum dimasak karena Majiko masih ada di sini ya. Masih ada di sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Tenang Bu ya. Nggak usah, ini. Oke. Udang anti inflasi siap untuk dicicip-cicip. Yeay. Saya maju ke depan ya, boleh ya? Boleh, silakan maju Chef. Dan pastinya di sini ya apabila sekali lagi Aco memberikan tips juga ya, biasanya kan kalau membutuhkan rempah-rempah begitu ya, apabila ada pot ataupun ada polybag bisa untuk ditanam sendiri di depan rumah ataupun di belakang rumah ya, biar enggak boros untuk belanjanya gitu kan. Oke, dan pastinya di sini nantinya Chef juga akan maju ke depan akan melihatkan hasilnya begitu ya. Ini biasanya harganya ini ya. Kalau belanja Chef sebanyak itu total berapa sih kalau boleh tahu? Kalau udah jadi pasta semua, tapi kalau saya ngitung cuman ini, harga pokoknya ini kan misal kita serving di resto Oke, nih, kan serving biasanya di- cuman appetizer seperti ini. Berapa? Coba biasanya Kalau menurut aku Coba ini biasanya dulu. nih ya, biasanya nih ini bisa nyampe 80-an bahkan 100 lebih harganya kalau di resto model seperti ini. Padahal cuman isi 1, 2, 3, 4, 5. Cuman isi 5 tusuk doang. Ini harganya sekian ya. Lebih baik makan di rumah dibuat seperti ini dengan pasangannya. tuh, Bener gak Chef? bayangin, Pak ini pagi-pagi, belajar di mana gitu kan.
Sebenarnya cuman simpel Pak, ada tusuk gigi di rumah. Maaf, Daun apa chef namanya? ada yang penasaran dengan ini? Boleh maju, oke. Langsung sini ya. Nah, ini Daun daun bawang Bu. Daun bawang. Daun bawang kita bagi dua, kemudian kita iris tipis dan rahasia bisa keriting seperti ini bukan dikerli di salon enggak ya, tapi dikerli di air dingin. Bu, ini chef. Ibu chef. Direndam di air dingin. Ya, Ya. jadinya Ini seperti irisnya itu. itu sama yang bulat-bulat itu, bentuknya bulat-bulat Enggak atau yang usah. memanjang sih, Yang Chef? memanjang aja, yang hijau Oh, aja. yang memanjang. Jadinya motongnya memanjang ya. Ya. Chef agak diturunin dikit, Chef. Nah, untuk yang kedua di sini, ide masak kreatif cegah inflasi ya. Di sini harus benar-benar pintar menghemat ya. Betul. Karena ibu-ibu di sini ada juga bapak-bapak itu adalah yang namanya kita harus memanage di mana di sini dari keuangan biar ada tabungan dan untuk pengeluaran sedikit gitu ya. Ya. Nah, untuk masakan yang kedua boleh diinformasikan dulu, Chef. Chef Oke. nanti mau masak apa? Nah, untuk masakan yang kedua simple sama, kita masih menggunakan bahan yang sama, bumbu yang sama, hanya penambahan bahan pokoknya yang beda. Contoh di sini saya akan cincang halus untuk cabenya, biar ada rasa cangkih-cangkihnya gitu ya, dan pedasnya kerasa. Yang kedua kita pakai kecap manis ya, dan rasanya kali ini lebih pedas. Sudah ada yang tahu saya mau bikin apa? Rica-rica. Udah bisa ketebak ya. Simple ya. Simple. Tapi nggak dapat hadiah. Tapi gak dapat hadiah. Oke, Chef di sini adalah dengan kandungan gizi Ya. juga ada ya karena di sini menggunakan daging ayam dan Betul. tadi pun juga protein tinggi juga ya dari Betul. udangnya. Jadi di sini tetap ya untuk dari kandungan gizinya pun juga lengkap karena kita juga harus mencegah stunting juga dan pasti Ya. itu cegah inflasi juga. Betul, gitu betul. ya. Kandungan gizi seimbang pastinya. Oke, Chef, untuk Oke. tahap-tahapnya bumbunya Ada apa serem. aja di sini? Yuk kita lanjut ya. Yes. Bumbunya masih sama ya. Kita akan masak langsung. Set 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 set. Nah, biar set ya. Saya juga keburu lapar. Oke. Kita panaskan pan. Nah, kalau kita mau bikin tumis-tumisan, rahasia yang pertama adalah pannya harus panas. Setelah panas, keluar api boleh dimatikan. Tapi suhu pan ini harus panas. Gitu. Nah, yang kedua, kita pan yang lain nanti di sini untuk kita bikin panggang ayamnya ya. Jadi di sini saya bahan bakunya karbohidratnya kita pakai mie. Mie ayam goreng rica-rica. Oh, mie ayam goreng rica-rica. Ini juga buat ide jualan lagi. Ada tadi saya dengar ada yang jualan di kantin atau Iya. ya. Mm-mm, Nah, ada itu juga bisa Ibu. Dengan pasta-pasta bawang ini ya Allah cuman kepake segini aja loh Iya. untuk sebanyak itu ya. Kan memang hemat banget. Kalau menurut aku sih ini bisa sampai 1 bulan gak sih? Bisa. Bisa ya, Beneran Chef, bisa. ya? Iya. Lebih hemat Ya. dan ekonomis menurut saya. Lanjut, Ekonomis. Chef. Lanjut ya. Kita akan tumisnya. Pakai minyak dikit aja untuk biasa membasahi pan. Ini pannya udah panas ya. Oke. Bumbunya rica-rica sudah pada tahu pasti bawang merah ya. Bawang merah. Yang udah kita bikin bumbunya dulu ya Ibu ya. Nanti setelah bikin bumbunya kemudian kita masukkan ayam di bumbunya ini biar ada flavornya, ada rasanya. Kita pan yang sini untuk numis mie-nya. Cakep. Oke. Nah. Mateng ayamnya, mateng juga mie-nya ya, Chef Iya, ya. betul. Bawang putih pasta. Oh, dikit-dikit aja. Rasanya udah enak. Kalau saya tadi bilang ya, bawang kalau sudah lebih terbacem ataupun dia sudah mengendap lama dengan minyak, lebih wangi, Lebih nendang ya, Chef. lebih nendang. Wes itu pasti. Jadi kalau pedagang nasi goreng ya itu ditanya ini bawang kemarin lebih enak. Oh iya. Oh. Saya suka kok nasi goreng babat Semarangan itu. Heeh. Nah itu kan ada 2 bawangnya mesti cair itu kan. Mm-mm. Ya, itu juga bawang pasta. Bisa pakai bawang pasta. Bawang pasta. Kalau Karena mau lebih gerenjel-gerenjel, depan yang lama lebih endul iya. ya. Kalau mau gerenjel-gerenjel kita chopper. Hmm. Ya, tapi tetap disimpan. Jadi Oke. udah di stok. Jarang yang pakai bawang fresh sore ke pasar pagi, sore jualan jarang. Pasti sudah terendap.
Sudah dari kemarin-kemarin ya Chef? Rahasianya di situ. Jadi ketika masuk pen, wih, tercium 10 meter kan biasanya. Benar. Oh itu. Iya, itu. Masaknya sih simple gitu aja. Cuman kan loh, kok saya masak di rumah beda ya? Iya benar. Nah, kayak gitu. Ada nggak sih Chef tips-tipsnya gitu di sosial medianya Chef Isman? Ada dong. Follow aja Isman yang MC mau 7. kepo-kepo gitu ya, resep-resepnya apa aja gitu Ya. kan. Bisa langsung untuk follow Instagramnya di mana Chef? Isman MCI 7. Itu dia tuh ya. Promo ya Wak. Promo dong. Kita masukkan ayam yang sudah dimarinasi. Full pack, HP saya mana? Siap, pasti nanti saya full pack Bu. Kalau ada foto di tag, nanti saya DM. Guys, ya kan. DM suruh untuk ngirimin udang dan ayam ya. Pakai paha, ini bebas ya, saya pakai paha. Ya, paha fillet. Saya sudah marinasi ya. Ya, pakai garam sama jeruk nipis, lada, udah. Sama ya Chef berarti ya. Kalau TikTok saya belum bikin. Wah, Ini ibu-ibu garis keras loh. oh dari TikTok. Saya lebih ke Instagram itu untuk edukasinya. Habis ini. Wah, Abis ini buat ya Chef. itu strategi marketing sih. Strategi marketing Ya, benar. Jadi sempat bikin TikTok jangan dulu, kita optimalkan Instagram gitu. Siap, nanti kalau bikin nanti tak follow langsung ya Pak ya. Followers pertama. Yes, benar. Oke, untuk adminnya dari Chef Isman boleh loh ya. Nah, ini kita pan dulu ya sampai dia mengeluarkan minyak ya. Baru kita nanti tambahkan air dan seasoning. Oke. Sampai mengeluarkan minyak dari ikannya, Ayam. ayamnya ya. Iya, ayam. Nah, udah seperti ini. Biasanya kalau orang Jawa tuh sedikit agak lucu ya. Sana kamu makan sama maem sama iwak gitu. Padahal ayam, bener gak sih? Ayam, iya. Aku pikir iwak kayak ikan mujair gitu kan ya. Ternyata iwak itu semua daging dibilangnya ayam. Bilangnya iwak ya. Bilangnya iwak. Iwak ayam bener. Iwak ayam. Chef ini semisal nih ya. Ya, boleh. Pada waktu memasukkan ayamnya tuh, memasukkan ayamnya itu setengah matang dari bumbunya atau gimana Chef? Atau memang sudah tercium harum dikira-kira baru ayamnya masuk? Bumbunya kita tumis sebentar aja. Sebentar aja karena ini udah matang duluan Kalau sih ya. Ini kayak saya ini ya, ini kan udah ditumis, saya tambah bumbu lagi ya. Karena saya rasa ini kurang untuk akan menumis mie yang sebanyak itu. Oke. Nah, boleh. Boleh Aman kan Bu? ditambahkan Jadi ya. nggak usah takut anti langu. Kalau pakai pasta mau tambah kapanpun tinggal tambah. Oh tinggal tambah ya Iya. Chef ya. Jadi Ibu nanti nggak perlu untuk ngulek lagi kalau Oh, misal enggak. kurang bumbu ya. Karena udah dibikin pasta dulu Iya. gitu. Oke, kalau udah seperti ini masukkan air. Masukkan air. Chef, biasanya kan kalau ibu-ibu kan takut nih, takut ayamnya gosong pada waktu ngenumis seperti itu. Nah, tipsnya gimana sih Chef biar nggak takut gosong gitu? Biasanya kan ibu-ibu kan harus menunggu sampai benar-benar matang, belum bisa masak yang lainnya gitu ya. Oke, sebenarnya di sini kalau bisa kelihatan ya. Kelihatan Mas, di kelihatan kamera. nggak? Ini ada bumbu yang menempel Heeh. ya. Ini kalau sudah seperti ini harus dikasih air. Itu yang pertama, indikator kita ngasih air. Oh, Ada bumbu yang kelihatan wah gosong nih, padahal belum. Dia hanya menempel. hanya menempel Ya. saja. Oh, ibu-ibu jadi di sini untuk bumbu-bumbu nih ya yang menempel di pinggir-pinggir gitu kan. Itu tuh belum berarti gosong ya. Belum. Untuk menandakan di mana untuk ibu nanti diberikan sedikit air. Ya, betul. Bener ya Chef? Betul. Mungkin 1 ataupun 2 sendok ya Chef, Ya, cukup ya? Cukup. Tuh. Terus kalau takut gosong, kalau masakan stir fry atau tumis itu jarang sekali untuk gosong Mas. Tapi kalau kita goreng-gorengan, nah itu memang harus diperhatikan dengan komposisi api. Komposisi Ya. apinya, oke. Sebenarnya ada tips lagi, banyak ya. Apa tipsnya. tuh? Kalau anti gosong, pernah Ha-ha. bikin fried chicken ya? Pasti pernah ya. Pernah. Bu, kalau bikin fried chicken, biasanya pakai tepung beras apa tidak untuk campurannya? Pakai tepung beras atau enggak Bu campurannya kalau buat fried chicken? Ada yang enggak, ada yang iya. Ada yang enggak, ada yang iya Nggak ya? apa. Biasanya tetap terigu sama tapioka atau maizena. Nah, oke, itu juga. Oke, betul. Saya kasih tips, kalau misal ayamnya gagal ataupun wah wis gosong saya ini anunya, tepungnya, ibu bisa tambahkan tepung beras ketan. Emang enggak keras, Chef? Enggak.
tepung beras ketan ya, tapi jangan 1:1. Oh, aku pikir Kalau saya- perbandingannya gimana chef itu chef? 4:1. Kalau saya ya Bu ya, ini kalau dari saya 4:1-nya itu adalah 4 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan tepung beras, 1 sendok makan tepung tapioka atau maizena boleh. Matangnya beda itu. Nanti tergantung seleranya yang mana. Beras ketan. Beras ketan. Oh gitu. Itu salah satu tipsnya resto yang sudah lama. Yang sudah lama Ya, tipsnya itu ya. Chef? digoreng sampai 15 menit di deep fryer, aman. Oh. Salah satunya ada beras ketannya. Soalnya pernah waktu itu aku minta dibuatkan gitu ya salah satu kayak fried chicken gitu kan atau enggak udang Itu kayak aja. begitu kan pengen yang crunchy biar kayak yang di TV gitu kan. Ternyata kebanyakan yang namanya tepung ketan jatuhnya jadinya keras. Oh, enggak kebanyakan itu berarti. Ini udah selesai ya. Ini kita angkat. Kita ambil ayamnya di setengah matang aja. Yang penting dia udah tertumis dengan bumbu. Nah, baru kita nanti akan pen di situ. Itu tadi yang paha ya chef. Ya. Nah, untuk bumbunya ini kita Ibu-ibu pada nanya tuh paha ayamnya karena apa kiri katanya tanya gitu. kalau kayak gitu biasanya tengah ngimpit pangkal. Oke. Lanjut kita akan bikin bumbu ricanya di sini. Jadi di sini tidak perlu menumis lagi ya karena tadi bumbunya masih ada gitu kan. Ya, masukkan Ada tambahan irisan cabai kering ya, betul. ya. Dan selanjutnya untuk menumis cabenya. Kalau di sini sih kalau cabai udah dikeringin tidak langu cabai ya, Chef? Enggak usah, enggak langu dia. Kita tambahkan air lagi, ya. Tergantung tadi mau seberapa untuk kekentalannya sekali lagi ya, Ibu ya. Nah, kecap manis. Nah, Aduh. Ayam kayaknya ini apa sih? perempuan kayaknya. Soalnya malu-malu ya. Malu-malu soalnya. Kecap manis. Tolong dipen di situ itu hidupin. Oh. Minyak sedikit, oke. Kecap manis masuk ya, bumbu ricanya. Loh. Sesimpel ini bikin bumbu rica-rica. Ya, karena semua udah pasta. Bawang putih maaf. Garam. Oh. Penyedap seperti biasa. Gula. Kemudian lada. Chef, sambil kita ngobrol ya, Chef. Boleh, Berarti di sini pada waktu ibu-ibu belanja di awal bulan gitu ya, Chef ya. Ya. Berarti di sini malah lebih irit ya, Chef. Sangat lebih irit, bukan cuma lebih irit. Oh. Tapi Bahkan- memang lebih effort sedikit di depan. Saya bilang ya kan blender dan sebagainya. Tapi kan Bisa 1 bulan ya, Chef? Lebih, Mas. Bahkan semisal kalau punya mangkok kaca nih ya, yang ada Nah. tutupnya gitu kan, yang rapat gitu, bisa 1 bulan lebih. Karena biasanya kalau membuat bumbu mungkin 1 ataupun 2 sendok ya, Chef? betul. Ya, Tapi tadi di cuman- sini effortnya di awal-awal aja. Iya, itu aja Oh. sih. Saya boleh diberikan tipsnya lagi, Chef? Ini bisa Oke. irit berapa puluh ribu, Chef? Kalau boleh tahu nih, mungkin kira-kira aja, Chef. Kalau kira-kira ini kita bisa belanja untuk 1 kilo itu untuk seminggu atau 5 hari. Gitu aja ya, bawangnya misal untuk itu. Kalau kita bikin pasta itu bisa sampai hampir 2 minggu, Mas. Bisa sampai 2 minggu? Beneran. Oh. Gini loh, karena walaupun komposisinya sama itu di 30 gram, tapi kan bumbunya dia udah jadi pemakaiannya sedikit. Kayak gitu. Oke, kita Oke. tambahkan terasi ya Oke. di sini untuk ricarnya. Ricanya ada tambahan terasi ya, ada Bu? terasinya. Berarti di sini memang lebih ekonomis, bisa lebih irit, ibu-ibu bisa menabungnya lebih. Lebih, ya. gitu. Apalagi di sini kan di akhir tahun ya, saya butuh uang yang lumayan cukup banyak ya, Chef. Ini dia tipsnya nih ya. Nanti boleh dicoba juga begitu ya kan, karena besok di hari Minggu kan sudah awal bulan nih, biasanya kan Nah. bapak-bapaknya udah pada ini Transfer. ya, udah pada top up gitu kan Top bahasanya up. ya, sudah ngetop up ke ATM-nya ibu-ibu di sini nih. Nah bisa dicoba nih.
di blender dulu sampai halus. Yang tadi di chef udah berikan juga Ya. ada kandungan air dan juga ada minyaknya juga gitu ya. Betul. Setelah itu ditumis setengah matang ya chef? Ya. Ditumis setengah matang dengan wajan yang dingin gitu ya. Dingin, Dingin betul. dulu baru kompor dinyalakan gitu. Dan Nah. sampai dengan untuk menumisnya itu sampai minyaknya naik gitu. Ini tadi bumbunya jadi satu di sini karena kebanyakan saya pisah, ya. Karena tergantung porsi dari mie-nya juga. Oke. Nanti kalau kurang kita baru tambah lagi. Sip. Bumbunya udah jadi, kita masukkan mie. Bumbunya yang tadi sudah masak, sudah matang. Ya. Selanjutnya tahap berikutnya adalah mie akan dimasukkan. Nah, mungkin di sini minta tips juga nih chef, biar mie-nya tuh nggak kempel gitu. Gimana sih cara ngerebusnya? Campurannya apa aja Oke. sih? Kalau pengen nggak kempel satu, airnya harus banyak. Maksudnya gini, airnya itu harus lebih dari mie yang dibikin. Oh. Ya, jangan sampai mie-nya itu nggak terendam. Harus terendam. Mie-nya harus terendam ya Air, chef. iya. Nah, biar nggak kempel hanya itu saja kah atau Belum. ada tambahan apa lagi? Yang kedua, tips lagi ya Bu ya. Jadi gini, ketika kita ngerebus misal mie 5 menit, ya biasanya saya akan rebus 4 menit. Mm-mm. 1 menitnya untuk didiamkan, Oke. dimatikan kompor. Oh. Itu. Jadi stretch dari mie, tepung dari mie itu dia akan turun Mm-mm. seiring kita mematikan kompor. Jadi ketika diangkat, dia stretchnya udah berkurang, jadi pisah-pisah. Dan yang ketiga, ibu-ibu pasti juga udah tahu, kasih minyak goreng. Oh, dikasih minyak goreng. Iya. Padahal kan dari kandungan minyak kan ada minyak gorengnya juga ya, chef ya. Tapi Belum tentu. Oh ya, belum tentu. Tergantung mie apa yang dipakai. tergantung mie-nya ya. Biasanya ibu-ibu belinya tuh kan yang mie yang di warung gitu kan. Iya. Biasanya yang mie standar yang biasa kita makan gitu kan. Sama. Kalau itu Sama ya chef ya. itu nggak ada kandungan minyaknya mas, aman. Aman ya chef Aman. ya. Berarti di sini ibu tetap nih airnya yang lumayan cukup banyak, minyak sampai terendam semuanya, baru dikasih minyak Ya. gitu ya, biar nggak pada ini Daun ya, chef. bawang bombay, tak masukkan terakhir karena saya pengen ada tekstur dari bawang bombay. Ada kerikingnya gitu ya, Ya. chef. Dan tomat, biar balance dia. Oke. Sama perasan jeruk nipis. Ah. Wus, mantap. Ini bener-bener kalau beli di luar nih biasanya 45-an ya. Kalau misal di resto-resto di area-area sebelah nih ya, biasanya sampai 80, 70, mentok 60 lah, mentok 70-an lah ya. Oh ya, segitu ya. Iya. Boleh di sini tambahkan kecap manis. Yang di ayam yang dipanggang ya, Iya. chef? Ini juga boleh. Tambahkan sedikit garam boleh. Karena kita tambahkan untuk kita masak ya karbonnya ya. Soalnya chef aku pernah beli yang menunya sama kayak gitu sih, mie tapi ada udangnya gitu kan, mie Oh. seafood gitu kan. Harganya 80.000 chef. Berarti kalau aku buat sendiri lebih ekonomis ya, chef? Hanya 15.000 sudah satu rumah. Tah dulu, beneran nggak hanya 15.000? Sebenarnya yang bohong, hanya 10.000. Hanya 10.000? Aduh, berarti di sini memang bener-bener ibu-ibu bisa irit ya. Iya. Biasanya kalau makan di luar lebih dari 100.000 buat 4 orang biasanya, lebih loh ya chef. Oh. Belum minumnya, belum makanannya, belum cemil-cemil yang dibawa pulangnya ya chef. Yes, of course. Tapi kali ini ya karena sudah ada Kita ini icip. pasta-pastanya dan juga yang lain-lainnya, jadi lebih ekonomis, lebih irit lagi gitu ya. Kita icip ibu ya, mie ricanya ya. Harga ekonomis, rasa bintang 5 ya. Ini yang simpel-simpel aja sih, yang pengen yang cepat itu biasanya mie. Bener apa benar? Bener kan? Biasanya ibu-ibu nih ya, ngasih bekal anaknya masih TK ataupun masih SD gitu ya. Rebus mie, telur mata sapi gitu kan sama nasi. Bener kan? Double karbo ya Bu? Double karbo. Soalnya pengennya cepet ibu-ibu di sini ya kan? Kenyangnya sampai sore. Ih bener. Apa mas? Oh, Tapi ya chef, kalau memang ibu-ibu di sini memang sudah ini ya, sudah mendapatkan tips dari Chef Isman, Ya. aku yakin ibu-ibu di sini pas awal bulan belanjanya udang semua. Ya kan karena mau mencoba gitu kan, mau mencoba sama 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 mie mie. gitu ya.
mie dari berapapun harganya, Ya, tergantung dari tergantung dari segi masaknya. betul. Bener nggak? Betul. Oke, Dari mie-nya yang udah harga matang mie- ya. Oke, udah matang ya, Chef. Simpel ya. Maaf, tadi sudah makan udang saya belum? Bukan yang saya kasih tadi, Mak. Udah dimakan. Testimoni, Bu. Restoran ya? Ya, kalau ibu-ibu kayak gitu ngelunjak ya. Ya. Ah. Mungkin ini nanti bisa dibagi-bagi sedapatnya ya, karena ini kan lumayan banyak. Nah, bisa kita icip-icip di sini. Ada yang nanya tuh, Chef. Chef tuh sebenarnya tuh ada kayak punya catering nggak sih? Kok pinter masak gini? Karena saya kepepet awalnya. Jadi awalnya saya tuh pernah kerja di perusahaan nasional di Telkom lah. Seperti itu. Oke. Tapi memang passion saya tuh gak bisa bohong, saya tuh suka jualan. Nah, dari situ saya udah dapat modal saya kayak gitu kan. Masak ayam bakar dulu. Waktu itu masak ayam bakar, Oke. kemudian ikut MasterChef. Lolos, dan sekarang saya masih open PO aja. Masih open PO ya, Chef? Apa Mas? Maaf. Bukan. Bukan. Masa masnya dengernya masa Chef open BO? Bukan. Enggak loh ya. Open PO. Open PO aja di rumah. Tapi untuk kerjasama dengan resto udah ada yang beberapa yang saya bikin. Oke. Gitu, untuk menu-menu saya juga ada. Boleh dong di-spill, Chef, pada waktu kompetisi bisa masuk di Master Chef itu pada waktu itu masak apa, Chef? Nah, besok ya kita masak lagi ya. Saya masak karena saya dari Kudus, pindang daging Kudus. Udah ada yang Pindang pernah makan? daging kudus. Ya, itu. Tapi dapat 3 yes, alhamdulillah. Oh, Beda. dapat 3 yes langsung lolos ya. Ya, jadi saya masak pindang daging, dan karena saya memang mau ngangkat selain soto itu loh, Bu. Kan orang taunya soto ya kalau Kudus. Betul. Padahal pindang daging menurut saya itu 11-12 levelnya sama rawon. Gitu. Mungkin kalau saya, karena bukan sosokan saya orang Kudus ya, saya lebih memilih pindang. Rasanya itu lebih kompleks, ada manisnya, keluaknya lebih dapat, ada jintennya, seger. Seger ya, Chef. Ya. Belum. Ya. Ntar dulu ya kalau itu ya. Tapi ada Mas, beneran. Ada? Di Temanggung kan, menurut saya Temanggung. Betul. Oh iya? Nasi goreng bako. Iya. Ada, serius. Betul. Oh iya. Oh ya bener. Lah kan. Maaf ya. Maaf ya Kak ya, mainnya kurang jauh saya. Mas besok masakin yang itu ya Mas. Aku besok kan tanggal 1 nih, kan hari Minggu aku mau jalan-jalan ke rumahnya Chef buat dimasakin, apa itu namanya tadi? Nasi goreng bako. Jadi habis makan sambil ngebul ya. Makan nasi goreng sambil ngebul ya kan? Ya sumetnya di sini. Coy. Boleh sambil pertanyaan? Habis ini ya, biar chefnya turun dulu karena biar konsentrasi, biar cita rasanya jos nanti ya. Bener ya, aku mainnya kurang jauh nih. Ada bener nasi goreng bako. Iya. Besok ini ya chef ya, besok aku di oseng-osengkan tembakau. Memang sengaja. Udah, tinggal kita tunggu ayam bakarnya. Yuk diangkat. Oke, ini sudah matang ayamnya. Ya. Sebenarnya aku pengen mencoba masak seperti ini, Chef. Tapi takut kalau dalam itu masih kayak ada darah-darahnya tuh. Biasanya kan ada juga kayak begitu ya, Chef ya. Gampang. Kita pegang ayamnya. Heeh. Di sini kan kita punya jari ya di sini. Ah. Kalau ini masih belah atau belum matang, samain aja. Oh. Nah, ini rare, medium rare. Kalau yang paling sini well done. Oh. Gitu aja. Jadi misal kita pegang sama yang mana? Ini. Berarti sama yang ini. Oh, naik kandel semua, Mas. Berarti lebih harus ini. Harus effort ya. Harus effort. Jadi simpelnya seperti itu. Terus juga kalau bikin saus ya kan. Biasanya sini kita sedikit ya intermezzo aja ya. Oke. Kan pertanyaan bikin saus ini kentalnya udah pas belum? Nah, itu ya Bu. Simpel juga, kita ambil sendok, masukkan ke dalam saus kita, kemudian kita garis belakang sendok. Seret. Kalau udah ada garisnya sudah bisa digunakan. Oh. Ya itu. Pelajaran baru ya Bu. Ya
Next time mas, kita masak-masak lagi. Next time masak-masak lagi ya. Tuh, matang ya? Oh iya bener. Soalnya aku pernah waktu itu beli yang modelnya Matang ya? seperti itu, dalamnya masih ada darah-darahnya, tapi ini bener-bener matang. Matang. Loh. Matang ya? Matang. Yes. Ini dilihat pas waktu moto aja rasanya juicy ya, Chef. Nah itu, matang bukan sekedar matang. Besok main ke Temanggung. Iya besok ya. Berapa harganya? Berapa harganya? Coba tebak. Biasanya kalau di resto pada makan cuman mie goreng sama ayam yang diiris seperti itu. 60? 60-an ya Bu? 60-an. Chef, coba chef. 20.000 dapat itu yang gerobakan ya. Bungkusnya bungkus kita semuanya kan? Oke. Selesai sudah. Ayo chef kita tunjukkan, Mie kita goreng pamerkan. anti inflasi siap untuk dicicip-cicip. Yes. Oh, kita tunjukkan. Kita tunjukkan, kita akan maju ke depan chef. Ini harga kalau di resto 60 ribuan, hampir 80 ribu ya Bu. Belum sama minumnya kan? Biasanya kalau minum light tea aja 15 ya nggak sih? Ya kalau di Papua kan bahan-bahannya beda Wak. Silakan. Dipoto dulu, foto dulu. Ini ya. HPP-nya, harga pokoknya. Mm-mm. Ini yang lebih bikin mahal sebenarnya ayamnya. Ya. Yang bikin mahal ayam betul. Ayamnya itu, oke. Chef, Ya, selain semisal kalau kayak begini nih ya, diganti selain ayam bisa nggak sih? bisa. Yang harga lebih ekonomis Tempe. gitu. Tempe atau tahu mungkin ya, yang harga 2.000. Bisa. Kita bikin crispy kan enak. Iya bener. Sama aja. Dikeremas gitu nggak sih Chef? Boleh dikemas gitu boleh. Kalau nggak dipotong dadu boleh. Baik, dan pastinya aku mau berterima kasih kepada Chef Isman yang sudah memberikan ilmunya, sudah berbagi resepnya juga bagaimana kita untuk mencegah inflasi biar kita bisa iri juga gitu ya. Biar tidak melambung tinggi untuk pengeluaran dari keluarga kalian, ibu rumah tangga kalian begitu ya. Dan pastinya Acun mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dan juga bapak di sini yang sudah hadir pada acara yang sangat luar biasa untuk ide masa kreatif cegah inflasi. Dan boleh semuanya untuk seluruh tamu boleh maju ke depan. Oh ya, Chef. Foto konsep. Boleh untuk bangkit berdiri. Bangkit berdiri dan kita untuk berfoto bersama. Teman aku boleh maju sebentar sebelah sini dong ya. Ya. Oke. Boleh ya untuk foto itu. Gimana? Boleh sama rekan. Iya. Gimana gini ya? Oke. Enggak. Halo. Kalau saya bilang ide masa kreatif, teman-teman bilang cegah inflasi gitu ya. Oke. Maju semuanya dong, maju semuanya. Kita cek dulu ya. Ide masa kreatif, cegah inflasi. Satu kali lagi, boleh maju lagi, merapat lagi Bu, merapat lagi semuanya. Oke. Dari tim kreatif juga boleh ya. Tim kreatif boleh maju ya. Oke. Bareng-bareng ya semuanya ya. Ide masa kreatif. Cegah inflasi. Yeay. Makasih Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada Chef Isman. Terima kasih sudah berkenan hadir juga. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir tentunya dalam acara yang sangat luar biasa. Ide masa kreatif cegah inflasi. Oke. Dan kami persilakan juga untuk ibu-ibu, bapak-bapak di sini boleh bisa langsung untuk menikmati santap siangnya ada di resto sebelah ya, bisa langsung untuk dinikmati. Dan tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh tim kru. Terima kasih juga sudah membantu seluruh rekan acara. Acun pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di Ide Masa Kreatif Cegah Inflasi. Sampai jumpa dan selamat